Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyami sabilan ila taqwa wa wa'ada liman amila bihi wa ahsana jazaa'an awfa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu maqamal asna. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa a'lamu anna siyam min afdhali ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini perkenankan kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan pengertian yang sesungguhnya, yaitu mentaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Karena itu hanya dengan takwa itulah kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah-jamaah yang dikasihi Allah, puasa merupakan satu bentuk ibadah yang disyariatkan sejak umat-umat Nabi terdahulu, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adalah menarik untuk kita telah bersama tentang puasa ini, karena target akhir dari ibadah ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tersirat dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan berpengertian takwa itu sendiri adalah imtazalul awamiri wajtinabun nawahi, yang artinya kepatuhan terhadap semua perintah Allah dan menahan dari segala larangannya. Hadirin ahli jamaah yang dirahmati oleh Allah, keberadaan puasa sebagai media yang mengantarkan kepada ketakwaan ini minimal dapat kita petikkan dalam konteks ibadah itu sendiri. Di antaranya puasa adalah mengosongkan perut dengan menghindari makan minum. Perut yang kosong dalam sehari sejak mengakibatkan pengurangan energi dalam tubuh manusia, sehingga berakibat fisik yang lemah dalam sehari. Ini mengajarkan kepada manusia bahwa ia memiliki ketergantungan terhadap makanan dan minuman. Dan setiap yang memiliki ketergantungan berarti pada hakikatnya ia tidak sempurna, tidak pantas mengagung-agungkan dirinya. Dari situ pula Allah membantah kaum mempertuhankan Nabi Isa dengan firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masih ibnu Maryam ila rasul qad khalat min qablihi rasul ummuhu siddiqatun kana yakulunil ta'am undur kaifa nubayyinu lahul ayat summa undur anna ya'fakun, yang artinya Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagian kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami
Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 75. Lebih jauh lagi, manusia tidak layak mempertaruhkan hasil karya cipta manusia, karena karya-karya manusia itu memiliki ketergantungan dengan manusia atau makhluk lain. Selanjutnya, konteks puasa adalah menghindari makanan dan minuman. Dalam hal ini berkaitan dengan perut secara simpel. Kita langsung bisa memahami bahwa isi perut ini menjadi potensi masalah besar dalam kehidupan umat manusia. Tanpa adanya pengenalan puasa, mustahil dapat disadari adanya potensi bahaya itu. Ada kisah menarik yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam melakukan puasa. Ditanyakan kepada beliau, mengapa Tuhan berlapar-lapar? Padahal Tuhan menguasai kekayaan bumi. Beliau menjawab, Inna akhafu an ashabaha fa'ansal ja'iyah, yang artinya, karena aku takut kenyang lalu melupakan yang lapar. Demikianlah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puasa mengantarkan pelakunya menjadi orang yang memiliki jiwa sosial. Dengan puasa orang bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan. Dengan puasa orang tidak akan semena-mena terhadap mereka yang kurang beruntung atau fakir miskin. Di sisi lain, puasa merupakan benteng untuk melindungi diri dari kekuatan nafsu. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa syiyamu junnatun, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Adapun puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku akan membalasnya, dan puasa itu merupakan benteng. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pengertian bahwa puasa merupakan benteng dari godaan nafsu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari khotbah singkat di atas ini, meskipun tidak lengkap, kita dapat mengambil pengertian bahwa ibadah puasa berupa menahan diri dari makan dan minum sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya merupakan langkah awal dari suatu tujuan yang amat agung, yakni menghindari makan dan minum kepada tahapan berikutnya, yaitu merenungi hikmahnya yang ada pada ibadah tersebut, sehingga orang-orang yang berpuasa tergugah untuk menghindari apa saja yang berpotensi menimbulkan bahaya yang berasal dari makanan dan minuman, dari segala hal terkait dengan urusan perut. Dan pada tahap berikutnya ia akan mencapai tahapan yang merupakan puncak dari hikmah puasa itu, yaitu kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terrefleksikan dalam nilai-nilai ketakwaan. Tentu saja tahapan-tahapan tersebut dapat dicapai bila ada kesungguhan dalam melaksanakan ibadah puasa, tidak terhenti pada pelaksanaan secara material saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dapat mencapai tahapan-tahapan menuju kemuliaan yang hakiki, yakni kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدعا بنفسه وسنى بالملائكة كرسيه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلم على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا باسط البليات اللهم انصر من نصر الدين واعطل من خذل المسلم واعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم أدع البلاء والوباء والغلاء والخوف والمنكر والبغي والشدائد والسيوف والمختلفة والميغان ما ظهر منك وما بطن من بلادنا هذا خص ومن سائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير وبالعزة الجدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة